Dan jawabannya adalah Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Jadi nggak perlu basa-basi lagi, hari ini kita akan mengungkapkan jawaban dari riddle yang sebelumnya udah kita baca. Tapi sebelum kita masuk ke jawabannya, aku mau tanya lagi sama kalian, apakah kalian mengikuti cerita riddle sebelumnya, dan apakah kalian juga ikut menjawab? Kalau misalnya kalian belum menjawab dan belum baca cerita riddle-nya, balik dulu ke video ini, baca dulu ceritanya, dan kalian ikut tebak maksud ceritanya seperti apa, di mana seremnya, tulis di kolom komentar, baru kesini lagi. Tapi never mind, untuk kalian-kalian yang udah nonton sebelumnya, dan kalian sudah menyiapkan jawaban kalian dan menulis di kolom komentar, mari kita bongkar jawabannya. And now before video udah selesai, The Mirror Mode, start it. Cerita pertama yang berjudul Sendirian di Rumah, kata kuncinya atau clue-nya adalah pada aku menyalakan semua lampu yang ada di rumahku, lalu pergi ke kamar mandi. Sedangkan di paragraf keduanya dia mengatakan saat aku menyalakan lampu kamar tidurku, tiba-tiba tasku terjatuh dari gantungannya. Jadi di awal dia udah menghidupkan semua lampu di rumahnya, tapi dia menghidupkan lampu kamarnya lagi. Berarti ada seseorang atau sesuatu yang mematikan lampu kamarnya. Dan ketika dia menghidupkan lampu kamarnya, tiba-tiba tasnya terjatuh. Apakah itu arwah yang sama dengan yang matiin lampu sebelumnya? Nah, gimana nih jawaban kalian? Apakah sama? Apakah enggak? Atau kalian punya jawaban sendiri yang cukup masuk akal? Komen di bawah. Kita lanjut ke jawaban dari cerita kedua. Cerita kedua yang berjudul Daging, itu kata kuncinya adalah ternyata bukan daging manusia. Nah, yang janggal adalah dari mana dia tahu si aku ini, dari mana dia tahu rasa daging manusia. Sehingga dia tahu kalau itu bukanlah daging manusia. Yang artinya dia sebelumnya juga pernah makan daging manusia. Apakah dia juga anggota sekte, ataukah dia nggak sengaja mencicipi daging manusia, sehingga dia bisa membandingkan dan tahu bahwa itu bukanlah daging manusia. Nah, gimana jawaban kalian? Apakah sama? Apakah beda? Apakah kalian punya jawaban sendiri? Tulis di bawah. Cerita ketiga yang berjudul Kamera, itu kata kuncinya adalah tapi yang ada malah foto kosong di saat dia memoto dirinya. Jadi ketika dia moto temennya kayak pengemis, sedangkan saat dia memoto dirinya, di dalam foto itu nggak ada siapa-siapa, yang artinya dia akan hilang dari muka bumi, yang artinya dia akan mati. Gimana jawaban kalian? Apakah sama? Apakah beda? Apakah kalian punya jawaban sendiri dari cerita ini? Tulis di bawah. Cerita selanjutnya yang Adikku Farah. Nah, untuk cerita Adikku Farah ini ada dua versi jawaban dari orang-orang. Versi pertama adalah bahwa si Farah lah yang sebenarnya jahat kepada si Rio. Mungkin entah diapain si Rio-nya sehingga si Rio-nya nangis di dekat sumur di tengah kebun pisang itu, dan Farah pulang ke rumah pura-pura nangis supaya nggak disalahkan. Dan jawaban versi kedua yang lebih ekstrim adalah bahwa Rio ini nggak sengaja membunuh si Farah dan membuang mayatnya ke dalam sumur tua di tengah kebun pisang itu, dan dia menangis menyesali perbuatannya. Dan yang kembali ke rumah yang mengadu kepada si Gabriel itu adalah hantunya si Farah. Apakah mungkin setelah si Gabriel menemukan Rio lagi menangis dan dia pulang ke rumah, Farah udah nggak ada lagi di rumah? Apakah jawaban kalian sama? Apakah beda? Ataukah kalian punya jawaban sendiri? Coba tulis di bawah. Untuk cerita selanjutnya yang berjudul Fotografer ini, kata kuncinya ada pada semua orang di atas pohon mengenakan topi yang sama. Nah, jadi kalau misalnya semua orang mengenakan topi yang sama, berarti topi di bawah itu adalah milik orang yang berbeda, orang yang nggak ada di atas pohon. Nah, jawaban yang beredar adalah bahwa orang yang memiliki topi itu sudah tewas dimakan oleh singa. Dan versi jawaban lain mengatakan bahwa pemilik topi yang ada di bawah itu adalah si fotografer. Jadi dia sengaja mengambil foto teman-temannya dari jauh, mungkin dia psycho atau gimana, aku nggak paham juga. Jadi ada dua versi jawaban dari cerita ini. Menurut kalian, apa jawabannya? Apa jawaban kalian? Coba tulis di bawah. Cerita selanjutnya yang berjudul Liburan. Nah, ini mungkin agak susah untuk dijawab, mungkin yang paling sulit untuk dijawab. Kenapa? Karena dia mengatakan pergi berlibur ke Inggris dari New York menuju ke London. Jadi dari US menuju ke UK. Nah, ada perbedaan penyebutan lantai di US dan di UK ini. Kalau di United States, di Amerika, mereka mengatakan lantai 1 itu sebagai first floor, lantai 2 sebagai second floor. Nah, beda dengan di Inggris, di UK. Kalau di Inggris ini, mereka menyebut lantai 1 itu sebagai ground floor,
dan lantai 2 itu sebagai first floor. Jadi lebih setingkat gitu. Nah, kondisinya karena mereka sekarang lagi di London, lagi di Inggris ya. Jadi orang-orang yang berteriak di bawah itu mengatakan bahwa pembunuhan itu terjadi di second floor, di lantai 2, yang artinya maksud orang itu adalah lantai ketiga. Tapi karena mereka orang Amerika, mereka memahami second floor itu adalah lantai kedua, jadi mereka merasa aman. Padahal si pembunuh itu sedang ada di lantai mereka. Aku merinding sih ketika tahu jawabannya. Kalian bayangkan kalian masih bisa santai-santai yang kalian kira bakal aman, nggak bahaya. Ternyata mereka sudah ada di dekat kalian. Aku merinding sih. Gimana jawaban kalian? Apakah sama? Apakah beda? Aku yakin kalian pasti nggak bisa jawab. Komen di bawah. Cerita selanjutnya yang berjudul Makanan Terakhir. Nah, ini jawabannya juga cukup creepy dan cukup bikin aku merinding, guys. Jadi cerita ini kata kuncinya adalah yang di akhir, udah jelas. Yang disebutkan oleh si pengemis itu adalah makanan terakhir yang dimakan oleh orang-orang yang ia lihat atau yang ia sebut tadi. Kalau kalian sadar, di awal cerita, si pria berpakaian rapi, orang kantoran, si pengemis ini menyebut manusia, yang artinya dia baru saja memakan manusia. Cannibals. Gimana jawaban kalian? Apakah sama? Apakah tidak? Komen di bawah. Selanjutnya cerita terowongan angker. Nah, untuk cerita terowongan angker ini kata kuncinya adalah kata terakhir, hujan, suara hujan. Kalau kalian sadar, mereka dari tadi menguji terowongan angker. Terowongan, ada atap dong. Nah, dari manakah suara hujan ini muncul? Dan kenapa bisa mobil mereka dijatuhi hujan? Apakah sebenarnya terowongan ini nggak ada? Atau gimana? Jawaban kalian gimana? Komen di bawah. Dan yang terakhir, cerita tetanggaku. Kata kuncinya adalah aku bersiap-siap untuk menuruni lift apartemen menuju pemberhentian bus. Nah, kalau kalian sadar, si aku ini tadinya sedang duduk di ruang tamu menghadap ke jendela. Dan dia melihat dari jendela, si tetangganya yang Mrs. Brown yang katanya sakit keras itu sedang melambaikan tangan ke arah aku. Ternyata si aku turun ke bawah dengan lift untuk keluar menuju kantornya. Yang berarti tetangganya tadi melambai di udara atau mengawang di udara. Apa jawaban kalian? Apakah sama? Apakah tidak? Komen di bawah. Jadi itulah jawaban-jawaban dari cerita-cerita teka-teki riddle yang sebelumnya udah kita baca. Sekarang aku tanya sama kalian, coba tulis di bawah seberapa betul jawaban kalian, seberapa yang benar, seberapa yang salah, dan apakah jawaban kalian tepat ataukah beda, ataukah kalian punya jawaban tersendiri dari cerita ini. Coba tulis semuanya di bawah. Nah, selain cerita-cerita pendek horor creepypasta yang biasanya itu ketika kita baca endingnya langsung langsung ketebak, oh maksudnya gini ceritanya. Tapi beda dengan riddle, dimana kita harus berpikir dulu, kita harus memutar otak dulu, mencari setiap clue-clue dari kata-kata yang ada di cerita itu, barulah kita akan paham maksud ceritanya. Bahkan kalau misalnya kita teliti lebih dalam pun, masih banyak cerita-cerita riddle ini yang nggak terjawab dan sangat sulit untuk dipecahkan, dan itu sangat seru untuk dibahas. Tapi aku kembalikan ke kalian, apakah kalian suka cerita-cerita jenis riddle ini? Kalau misalnya kalian suka, mungkin kita bisa bikin video part 3-nya. Dan kalau misalnya kalian belum nonton video ini, dimana kita juga baca cerita-cerita riddle yang sulit untuk dipecahkan, itu juga nggak kalah serem dan seru. Jadi kalian bisa nonton video ini setelah video ini. Jadi itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oh ya, kalau misalnya kalian juga punya ide-ide yang menarik dan seru untuk kita bahas, entah itu misteri, entah itu horor, hantu-hantuan, entah itu kasus terpecahkan, ataukah konspirasi, ataukah cerita creepypasta atau riddle kayak ini, please banget coba tulis di bawah. Dan mungkin bisa kita angkat menjadi video baru di Content Mirror. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini sejauh ini. Semoga channel ini bisa makin berkembang dan diketahui banyak orang supaya kita bisa seru-seruan bareng-bareng membahas hal-hal yang penuh misteri di muka bumi ini. Jadi ya, terima kasih banyak. Bye. Dan jawabannya. Dan ketika dia hidupin lampu kamarnya, tiba-tiba tasnya telah mengenakan topi yang sama. Kaget, gue kaget.
kucing sialan.